Halo anak-anak semua, apa kabar? Anak-anak, hari ini Ibu harap anak-anak semua dalam keadaan yang baik-baik dan sehat ya semua anak-anak. Nah, Ibu harap anak-anak hari ini siap untuk mengikuti pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Oke, Ibu akan pimpin doa ini menurut agama dan kepercayaan yang Ibu yakini, yaitu Kristen Protestan. Anak-anak yang lain silakan menyesuaikan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang ada di surga, kami mengucap syukur Bapa atas segala berkat dan kelimpahan yang telah Engkau berikan. Bapa, di hari ini Bapa, kami akan belajar, kami akan mengerti dan memahami apa yang akan kami pelajari. Berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami kesabaran, berikanlah kami hikmat Bapa, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang kami pelajari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika. Nah sebelum kita belajar lebih jauh anak-anak, Ibu mohon untuk anak-anak semuanya mengecek kehadiran teman-teman satu dengan yang lainnya. Apakah teman-teman yang lain ada yang tidak datang? Karena apa mereka tidak datang? Anak-anak, Ibu harap agar anak-anak semua mengikuti pembelajaran ini dengan semangat, agar apa yang anak-anak pelajari itu bisa masuk semuanya dan anak-anak bisa mengerti apa yang anak-anak pelajari. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada waktu yang sebelumnya. Nah, hari ini kita akan masuk ke bab yang berikut mengenai statistik. Nah, sebelum kita belajar mengenai statistik, kita akan mengetahui atau kita akan mendengar terlebih dahulu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, apa saja kompetensi dasar? Nah, statistik itu kompetensi dasarnya itu 3.10. Nah, itu menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Nah, apa saja indikator pencapaian kompetensi kan kita pelajari? Yang pertama, menganalisis data berdasarkan nilai rata-rata untuk mengambil keputusan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Yang kedua, yaitu menganalisis data berdasarkan median untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Dan yang ketiga, yaitu menganalisis data berdasarkan modus untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Nah, anak-anak, setelah kita mengetahui kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan kita pelajari pada hari ini, anak-anak kiranya untuk menyiapkan buku paket yang telah dipegang oleh anak-anak masing-masing. Ibu akan memberikan waktu selama 5 menit untuk anak-anak membaca buku paket untuk bab statistik tersebut. Nah, buku paket membaca ini akan membantu anak-anak supaya mampu lebih memahami apa yang akan kita pelajari. Apa yang anak-anak kurang pahami yang akan nanti ditanyakan pada pembelajaran nanti. Anak-anak dimohon untuk membuat pertanyaan masing-masing. Dan apa yang tidak diketahui, anak-anak bisa menanyakannya pada ibu. Oke anak-anak? Terima kasih. Nah, anak-anak, seperti yang tadi sudah ibu katakan bahwa pada hari ini kita akan belajar mengenai bab statistika. Nah, apa-apa saja yang akan kita pelajari pada bab-bab ini, anak-anak harus mengerti ya, karena tadi ibu sudah menyuruh untuk membacanya, dan apa yang anak-anak kurang pahami akan ditanyakan untuk ibu, sehingga ibu akan mencoba membantu menjelaskan. Dan jikalau ada anak-anak yang dalam penjelasannya sudah menemukan jawabannya, tolong disampaikan juga ke ibu ya. Oke, selanjutnya ini adalah peta konsep apa saja yang akan kita pelajari pada bab statistika ini.
Nah, pada bab statistika ini yang paling pertama akan kita pelajari yaitu mengenai pengertian. Mengenai pengertian apa itu statistika, apa itu data, dan apa itu datum. Nah, data sendiri ini dibagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, selain pengertian dari statistika, data kualitatif dan data kuantitatif dan datum, kita juga akan belajar mengenai pengumpulan data. Bagaimana cara pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Dan yang ketiga, kita akan belajar pada bab ini mengenai ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data yang akan kita belajar pada hari ini itu ada 3. Yang pertama, ukuran pemusatan data rata-rata, median, dan modus. Nah, anak-anak, perhatikan gambar yang ibu berikan ini. Gambar apakah itu? Pasti anak-anak sudah sering melihat gambar ini, bahkan bukan sering saja melihat, tetapi anak-anak semuanya itu sering melakukan kegiatan tersebut. Nah, seperti yang telah anak-anak lihat pada gambar ini, seseorang sedang melakukan timbangan. Seseorang sedang melakukan kegiatan untuk melihat berat badannya. Nah, anak-anak, apakah anak-anak pernah melakukan gambar di samping? Pasti ibu yakin seperti yang tadi ibu katakan pernah. Nah, dengan kegiatan ini, kita akan memperoleh data mengenai berat badan kita. Bukan berat badan kita saja, tetapi data mengenai berat badan beberapa orang yang pasti melakukan timbangan. Nah, kita seperti yang tadi ibu jelaskan bahwa hal pertama yang akan kita pelajari yaitu mengenai pengertian. Nah, apa itu data statistik atau apa itu data dalam statistik? Nah, data statistik adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Sedangkan datum adalah angka-angka yang terdapat pada data statistik. Nah, masing-masing ini yang disebut datum itu atau dia disebut dengan kata lain variabel data. Jadi, ada sebuah data di mana data itu kan dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Nah, angka-angka dalam sebuah data ini disebut datum atau dengan kata lain disebut dengan variabel data. Nah, misalnya tadi contohnya anak-anak melakukan cek timbangan berat badan. Nah, bukan saja anak-anak yang melakukan cek timbangan berat badan, ada beberapa anak, misalnya ada 5 atau 6 anak yang melakukan cek timbangan badan. Nah, data yang diambil dari 6 anak tersebut itu yang disebut dengan data statistik. Sedangkan angka-angkanya yang terdapat dalam data tersebut, misalnya 40 kg, 50 kg, 55 kg, dan seterusnya, itu yang disebut dengan datum atau angka-angka yang terdapat dalam data statistik tersebut yang disebut juga dengan variabel data. Nah, tadi ibu jelaskan bahwa data itu dibagi menjadi 2, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, apa sih sebenarnya pengertian dari data kualitatif dan data kuantitatif? Seperti yang telah anak-anak lihat dalam materi PPT yang ibu berikan, data kualitatif itu merupakan data yang angka-angkanya dikategorikan tertentu yang berupa kode dari inisial tertentu. Nah, misalnya data ini tidak dijelaskan dalam bentuk angka-angka, tetapi ada kode atau ada inisial tertentu yang mengganti atau yang menyatakan kategori dari angka-angka tersebut. Sedangkan data kuantitatif yaitu data yang angka-angkanya diperoleh dari kuantitas tertentu, berupa kuantitas jumlah, caca, atau kuantitas ukuran. Jadi data kuantitatif ini dia berupa kuantitas atau jumlah suatu data yang diberikan, suatu data statistik yang diberikan, itu jumlah atau cacahan atau kuantitas ukuran. Selanjutnya,
tadi kan ada kuantitas ukuran, data cacahan, kuantitas jumlah, data ukuran. Nah, itu apa sih anak-anak? Apa yang dimaksud dengan itu? Nah, kualitas jumlah yaitu jika data yang diperoleh dalam kegiatan tersebut membilang atau disebut kualitas jumlah. Jadi kegiatan tersebut membilang data dari yang kegiatan yang diambil. Itu disebut kualitas jumlah. Nah, data cacahan itu apa? Data cacahan itu adalah data kuantitas yang berasal dari kuantitas jumlah tadi. Nah, disebut data cacahan. Jadi, ada suatu data dari suatu kegiatan. Nah, data dari suatu kegiatan itu diperoleh dari kegiatan membilang. Itu disebut kuantitas jumlah. Sedangkan data kuantitas yang berasal dari kuantitas jumlah itu disebut dengan data cacahan. Nah, tadi ada kuantitas jumlah. Bagaimana dengan kuantitas ukuran? Nah, kalau kuantitas jumlah itu diperoleh dari kegiatan membilang. Nah, kalau kuantitas ukuran itu diperoleh dari kegiatan mengukur, seperti dengan namanya kuantitas ukuran. Nah, terus tadi kan Ibu, kuantitas jumlah ada data cacahan. Berarti kuantitas ukuran ada data ukurannya dong. Ya. Jadi, kuantitas ukuran itu juga ada data ukurannya, yaitu data yang berasal dari kuantitas ukuran tersebut itu. Nah, data dari data cacahan itu diskret atau data yang bisa ditunjukkan satu persatu, satu demi satu. Jadi itu tuh bisa ditunjukkan ini itu bisa ditunjukkan. Sedangkan kalau data ukuran itu data yang kontinu atau berkelanjutan, yaitu data karena dia berkelanjutan, dia terus menerus jalan, berarti data itu tidak dapat ditunjukkan satu persatu. Nah, di sini Ibu ada memaparkan beberapa contoh mengenai data kualitatif. Nah, perhatikan, ini adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati kepala daerah tingkat 2. Ada 5 calon pasangan bupati dan wakil bupati dengan berapa persen atau berapa banyak suara yang memilih mereka. Nah, Agus Prato itu sebanyak 27% dengan memperoleh banyak suara 12.483 orang. Terus Budi Kori itu 19% dengan jumlah suara 9.042 orang. Cahya Rudi 8% dengan jumlah suara 3.942 orang. Dan Doni Santi dengan jumlah suara 5%, yaitu dengan jumlah orang 2.248, dan Edi Theo dengan 41% dengan jumlah suara 18.885 orang. Nah, anak-anak, dari 5 pasang calon bupati dan wakil bupati daerah tingkat 2 ini, kita akan buat dalam bentuk tabel dan bentuk diagram. Nah, seperti yang telah tertera dalam PPT, tabel dan diagram data kualitatif nomor urut calon bupati dan wakil bupati daerah kepala daerah tingkat 2 ini. Nah, pada bentuk tabel itu di sebelah kirinya tabel itu ada nomor urut dari nomor urut 1 sampai nomor urut 5 dengan nama pasangannya masing-masing. Dan sebelah kanannya itu, tabel sebelah kanan itu banyak suara. Banyak suara ini dibuat atau ditulis dalam bentuk frekuensi atau berapa persen banyaknya suara yang diperoleh dari masing-masing pasangan calon. Dan yang pada sebelahnya bentuk diagram itu seperti ini. Pada sumbu X-nya itu yaitu nomor urut atau nomor urut dan nama pasangan tiap-tiap calon, dan pada sumbu Y yaitu tabel itu frekuensinya. Oke, next. Nah, ini adalah contoh dari tadi kan contoh data kualitatif. Sedangkan sekarang ini adalah contoh data kuantitatif.
atau kuantitas data atau data cacahan tadi, yaitu dengan kegiatan membilang tadi. Nah, data jumlah banyaknya sepeda motor yang dimiliki oleh 10 kepala keluarga dari warga RT 05 RW 7 Desa Sukamaju. Nah, tadi sudah dibilang ada 10 kepala keluarga. Nah, dari 10 kepala keluarga ini ada yang mempunyai motor berjumlah 1, 2, atau 3, tapi ada keluarga juga yang tidak mempunyai motor. Itu bisa dilihat pada kepala keluarga yang nomor 4 dan 8. Sedangkan untuk kepala keluarga nomor 2, nomor 5, nomor 7, dan nomor 9 itu dia memiliki 1 motor. Dan nomor 1, nomor 3, dan nomor 10 2 motor. Dan kepala keluarga yang nomor 6 itu dia memiliki 3 motor. Nah, perhatikan bahwa mungkin saja tadi seperti Ibu bilang ada kepala keluarga yang tidak memiliki motor, sehingga X-nya itu sama dengan 0. Nah, jika kepala keluarga yang bersangkutan memiliki sepeda motor, berarti X1 atau X2 dan seterusnya, maka kita bisa buat dalam bentuk tabel dan bentuk diagram seperti data kualitatif tadi. Nah, data X dengan frekuensi F itu dimasukkan seperti contoh yang tadi. Nah, jadi pada contoh bentuk tabel itu ada pada sebelah kiri itu banyaknya sepeda motor. Itu dalam X tadi ya. Jadi ada yang 0, 1, 2, 3, 4. Jadi banyaknya sepeda motor itu kita bisa buat. Bisa seterusnya kita buat. Tidak hanya kita berpatokan pada banyaknya sepeda motor yang tertera pada tabel yang telah diberikan, tetapi kita bisa membuat lebih dari itu. Jadi banyaknya motor ada 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dan banyak kakak yang memiliki. Nah, tadi kan banyak kakak yang tidak mempunyai motor itu 2. Yang mempunyai motor sebanyak 1 unit itu ada 3. Yang mempunyai motor sebanyak 2 unit ada 3. Dan yang mempunyai 3 motor itu juga ada beberapa. Jadi anak-anak bisa melihat pada tabel yang diberikan. Sama juga seperti bentuk diagram yang diberikan ini. X-nya itu banyaknya sepeda motor dalam X, dan F-nya itu frekuensi, atau Y itu dalam sumbu Y itu frekuensinya. Nah, tadi kita berbicara mengenai frekuensi yang dalam bentuk persen, seperti contoh calon bupati dan wakil bupati tadi, dan frekuensi dalam bentuk pecahan biasa seperti tadi. Nah, apa itu frekuensi? Frekuensi itu adalah bilangan caca yang menyatakan datum. Nah, datum itu adalah angka-angka dalam data statistik tadi yang muncul pada sebuah data. Nah, lambang yang digunakan untuk variabel data atau datum tadi adalah huruf-huruf kapital seperti X dan Y. Dan nama untuk frekuensi itu huruf kecil seperti tadi, F kecil. Nah, jika datanya hanya satu variabel, maka variabel data yang digunakan hanyalah variabel X saja. Tetapi kalau ada 2 atau lebih variabel, maka variabel yang digunakan itu juga lebih banyak. Nah, seluruh data variabel selalu dinyatakan dalam bentuk bilangan bulat, meskipun datanya itu berupa data ukuran. Nah, anak-anak, apakah sampai sini anak-anak paham dulu mengenai pengertian data tadi, pengertian datum tadi, data frekuensi, data kualitatif, contoh yang telah diberikan? Apakah anak-anak mengerti? Nah, anak-anak, kita tadi kan belajar mengenai statistik. Tapi statistik itu apa ya anak-anak? Statistik itu ilmu tentang pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian data, sehingga data yang telah diolah itu dapat memberikan informasi yang dipahami oleh pembaca, dan informasi itu tepat dan akurat. Nah, seperti yang tadi kita pelajari, data itu rangkaian informasi yang dibentuk dalam angka-angka. Jadi ada suatu data, banyak sekali data. Data itu dalam bentuk angka-angka. Nah, untuk mengumpulkan data yang begitu banyak,
Dan untuk mengolah data dan menyajikan data tersebut, nah itu yang tadi disebut dengan pengertian statistika. Kita akan lanjut. Nah, suatu data kuantitatif itu disebut data cacahan. Jika di antara dua nilai yaitu X1 dan X2 itu yang berurutan, tidak akan ditemukan nilai X lain yang memenuhi syarat, sehingga X lebih besar X1 dan lebih kecil X2. Dan suatu data kuantitatif disebut data ukuran jika di antara dua nilai X1 dan X2 yang berurutan itu selalu dapat ditemukan nilai X lain yang memenuhi syarat X lebih besar X1 dan lebih kecil X2. Jadi kalau data kuantitatif tidak ada nilai X lain yang ditemukan, sedangkan data kualitatif itu dia mempunyai nilai X lain yang dapat memenuhi syarat atau dia punya nilai X lain, sehingga tadi data kuantitatif itu data yang dapat ditunjukkan satu persatu, sedangkan data kualitatif itu data yang dapat ditunjukkan satu persatu, sedangkan data kuantitatif itu dia berurutan, dia berkesinambungan, berlanjutan. Nah, data kualitatif itu angka-angka pada variabel datanya hanya bermakna sebagai kode seperti yang tadi. Sedangkan kalau kuantitatif itu angka-angkanya data kualitatif, urutan angka-angka mempunyai makna karena masing-masing angka berasal dari kuantitas atau besar yang dapat berupa kuantitas jumlah atau kuantitas ukuran. Tadi kita belajar tentang metode atau cara untuk mengumpulkan data. Nah, tadi kan caranya langsung dan tidak langsung. Nah, kalau data yang langsung itu seperti yang kita tahu langsung, berarti datanya itu diambil atau kita survei, turun lapangan, langsung mencatat data itu sendiri. Sedangkan kalau data tidak langsung itu kita bisa meminta atau mengambil dari suatu instansi, surat kabar, majalah atau internet tanpa kita turun langsung untuk memperoleh data tersebut. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai ukuran pemusatan data. Nah, ukuran pemusatan data yang akan kita pelajari pertama-tama itu rata-rata. Nah, apa itu rata-rata? Rata-rata dari sebuah data X itu dilambangkan dengan X bar. Anak-anak bisa lihat ini dibaca dengan X bar. Nah, X bar itu bagaimana cara mendapat X bar atau rata-rata? Caranya ini. X bar itu adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Tetapi ini hanya berlaku untuk data. Ini bukan berlaku untuk data berkelompok ya. Ini bukan contoh dari data berkelompok. Ini X barnya untuk data tunggal. Jadi X bar itu diperoleh dengan ini sigma X atau jumlah dari data dibagi dengan banyaknya data. Data ini tadi diperoleh atau dinyatakan dalam bentuk angka. Oke, selanjutnya median. Median itu kita biasa sering menyebutnya dengan nilai tengah. Nah, dari suatu data, jika data tersebut telah diurutkan, jadi data itu acak. Tetapi untuk kita mampu mengelompokkannya, untuk kita mencari rata-rata, median, dan modus, data yang acak tersebut kita harus urutkan terlebih dahulu dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Nah, setelah selesai pengurutan itu, kita akan menemukan median atau nilai tengah dari suatu data X dengan cara membagi data menjadi dua kelompok kiri dan kanan yang sama dari frekuensi tersebut. Jadi kalau data tersebut berjumlah ganjil, maka mediannya itu satu median. Tetapi kalau datanya berjumlah genap, berarti mediannya itu ada 2. Selanjutnya itu modus. Modus itu kita biasa sering sebut dengan nilai yang data yang paling sering banyak muncul. Jadi anak-anak,
Kalau anak-anak modus dengan pasangan, itu berarti anak-anak suka muncul tiba-tiba atau apa, mungkin seperti itu ya anak-anak. Oke, selanjutnya kita akan masuk dalam contoh. Nah, semoga contoh ini anak-anak bisa melihatnya baik-baik. Apa yang tidak anak-anak kurang paham, anak-anak bisa mengangkat tangan kepada ibu dan ibu bisa menjelaskannya. Oke, anak-anak, kita akan masuk dalam contoh pertama. Nah, misalkan dari 10 kotak tertutup, kotak pertama dan kelima jadi ada 10 kotak tertutup. Kotak pertama dan kotak kelima masing-masing berisi 1 buah jeruk. Kotak kedua, kotak keempat, kotak ketujuh, dan kotak ke-10 masing-masing berisi 3 buah jeruk. Dan kotak ketiga berisi 6 jeruk. Sedangkan kotak ke-6 berisi 7 buah jeruk, kotak ke-8 dan ke-9 masing-masing berisi 8 jeruk. Nah, misalkan data X adalah banyaknya jeruk yang terdapat pada masing-masing kotak. Nah, bagaimana cara menentukan rata-rata, median, dan modusnya? Oke, kita akan lihat bersama-sama. Pertama, kita harus seperti yang tadi ibu bilang, datanya itu kita harus urutkan dulu. Jadi dari yang data terkecil sampai data terbesar. Tapi itu untuk mencari median. Nah, kalau untuk seperti yang tadi ibu bilang, bahwa rumusnya itu yang ini itu untuk data tunggal. Nah, data tunggal yang seperti kita ketahuinya itu yang ini dalam contoh yang akan kita bahas. Sehingga untuk mencari rata-ratanya itu X bar sama dengan sigma X dibagi N. Sigma X adalah jumlah dari semua data. Jadi 1, 3 kan ada 10 kotak. Jadi 1, 3, 6, 3, 1, 7, 8, 8, 3 itu ditambah semuanya dan dibagi dengan N. N itu berarti banyaknya data. Tadi ada 10 kotak, berarti ada 10 data. Berarti 43 dibagi 10, hasilnya 4,3. Ini 10 ya. Yang ini 10, bukan 20. 43 dibagi 10 yaitu 4,3. Yang kedua, median. Nah, seperti yang tadi ibu bilang, kalau data tersebut harus diurutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, ini data yang sudah diurutkan. 1, 1, 3, 3, 3, 6, 7, 8, 8. Seperti yang tadi sudah ibu jelaskan, kalau pada median datanya yang itu jumlah ganjil, berarti mediannya itu ada 1. Tetapi kalau data itu berjumlah genap, berarti mediannya itu ada 2. Nah, setelah diurutkan dari samping kiri dan samping kanan, didapatlah 3 sebagai mediannya. Tetapi bukan 3 yang satu saja, tetapi 3-nya ada 2. Yang ini ya anak-anak. Maaf, ini tidak. Jadi 3-nya yang ini 2. Jadi kita bisa lihat bahwa ada 4 data di sebelah kiri dan 4 data di sebelah kanan. Dan 2-nya itu merupakan median. Nah, kalau median ada 2, bagaimana ibu menentukan mediannya? Apakah 3 karena angkanya sama? Oh, jelas tidak. Kalau misalnya di samping 3 ada 4 dan mediannya itu 3 dan 4, apa yang harus kita pilih? Nah, untuk mencari median di mana ada 2 data dalam suatu media data tunggal, maka kita tinggal menjumlahkan median tersebut dan dibagi dengan 2. Nah, pasti kita akan mendapat mediannya. Jadi kan mediannya ini 3 ada 2. Jadi 3 ditambah 3 dibagi 2, 6 sama dengan 6 per dengan 3 atau dibagi dengan 3, hasilnya adalah 3. Maka median tersebut adalah 3, bukan 3 dari data kelompok ini, tetapi 3 dari median yang sudah dijumlahkan dari jumlah 2 angka 3 tersebut. Nah, anak-anak, kita lihat ya. Tadi kan ibu bilang kalau modus itu adalah nilai yang sering muncul atau data yang paling banyak muncul. Kita lihat 1 itu datanya ada 2. 3 itu ada 4. 6 ada 1. 7
7 ada 1 dan 8 itu ada 2. Nah, dari ini kita sudah bisa melihat modus yang akan didapat, yaitu 3, karena 3 datanya ada 4. Oke. Nah, anak-anak, itu adalah contoh yang sudah Ibu berikan. Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak. Tugasnya anak-anak harus mengerjakan soal yang akan Ibu berikan. Nah, anak-anak, Ibu telah menjelaskan dan Ibu telah memberikan contoh kepada anak-anak untuk mencari rata-rata, median, dan modus. Ibu akan mengirimkan tugas melalui via WhatsApp kepada anak-anak, dan anak-anak diminta untuk mengerjakan tugas tersebut. Dan jika ada kendala dalam mengerjakan tugas, dengan senang hati Ibu akan membantu anak-anak jika anak-anak bertanya kepada Ibu. Tetapi Ibu harap untuk anak-anak mengerjakannya dalam kelompok dulu, dan jika tidak bisa berdiskusi dalam sesama kelompok, bisa bertanya kepada kelompok yang lain untuk membuka ruang diskusi, sehingga itu anak-anak bisa mempresentasikannya kepada Ibu. Oke anak-anak, sekian dari pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap anak-anak bisa mengerti apa yang telah Ibu jelaskan, dan Ibu harap anak-anak bisa dengan semangat mengerjakan apa yang telah Ibu berikan. Jangan lupa ya anak-anak, dan kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas tuntunan dan pernyataan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami mampu belajar dengan baik pada hari ini. Apa yang telah kami pelajari, apa yang telah kami lihat, apa yang telah kami dengar, bisa menjadi berkat untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih atas perhatian anak-anak, dan sampai jumpa pada pelajaran yang selanjutnya.